Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi gelaran Piala AFF sudah selesai. Piala AFF 2024 telah selesai dan memang timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia, kemudian bahkan tidak bisa lolos dari fase grup karena dicukur oleh Filipina dan juga oleh Vietnam, teman-teman. Yang mana kemudian banyak para fans yang masih tetap menganggap itu sebuah pencapaian prestasi bagi Coach STY, karena dengan asumsi bahwasanya Coach STY itu bisa kemudian kalah tipis dari Vietnam dan Filipina di kelas senior dengan hanya membawa pemain-pemain junior yang usianya di bawah 22 tahun, eksepsi Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau saya sendiri sih merasa sangat kecewa ya teman-teman. Betul-betul saya kecewa sangat mendalam sebagai seorang pencinta sepak bola Indonesia. Sebagai fan timnas sepak bola Indonesia, saya ini nggak pernah ya, jarang nonton-nonton ya liga-liga di luar negeri. Yang saya cintai, yang saya senang nonton itu timnas sepak bola Indonesia, tim Garuda ini teman-teman. Tapi saat ini saya nggak ngerti kesininya ngeliat yang namanya STY ini betul-betul kecewa ya. Kenapa? Karena gelaran Piala AFF sendiri ini memang saya langganan, saya nonton ya teman-teman. Walaupun timnas kita juga nggak pernah juara gitu kan. Ini sepertinya nggak ada respectnya sama sekali ya. Lagi-lagi kenapa? Satu, Piala AFF ini kan gelaran piala untuk pemain-pemain senior. Di sini STY kemudian membawa pemain-pemain junior dengan usia di bawah 22 tahun kecuali Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Nah ini luar biasa sekali gitu kan, seperti nggak ada respectnya sama sekali gitu kan. Seperti kalau kita itu sebagai desa dari suatu kecamatan gitu kan, dan kemudian di kecamatan itu mengadakan piala sepak bola gitu kan. Ya tentunya kita harus turun dengan skuad yang memang kemudian sesuai dengan kualifikasinya. Jangan yang kemudian kejuaraannya kejuaraan senior yang diturunkan pemain senior. Event apapun alasannya gitu kan, dan banyak alasan yang memang lebih konyol lagi bahwasanya kemudian kita ini publik ini sepertinya juga apa ya, dibohongin gini. Ini alasannya kan kemudian karena pemain-pemain itu nggak bisa dipanggil gitu kan, karena ini Piala AFF ini piala ciki-ciki, kemudian piala yang nggak masuk kalender resmi FIFA, maka kemudian klub-klub tidak akan punya tanggung jawab kemudian untuk melepaskan pemain-pemainnya ya ketika liganya aktif. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman, Piala AFF ini bukan cuman sekali dua kali. Piala AFF ini udah gelarannya udah hampir yang ke-15 kali kemarin. Dan dari zaman dulu itu pemain-pemain bintang Liga 1 seperti kalau dulu ada Aji Santoso, Arep Keceng Suyono, Budi Sudarsono gitu kan. Kesini ada Firman Utina, Bambang Pamungkas, Bua Salosa, itu pemain-pemain yang nggak tergantikan di tim mereka, di klub mereka. Toh mereka dulu selalu bisa turun semua kok, kompak. Bahkan dulu zamannya Christian Gonzalez. Waktu itu Christian Gonzalez dan Beto Gonçalves itu Pak dulu pemain inti ya, pemain kunci di Persik Kediri dan juga di Persipura Jayapura. Mereka main terus di Piala AFF ini, dulu Piala Tiger gitu kan. Teman-teman ingat nggak kasus kemarin ketika U23 Piala Asia gitu kan? Waktu itu timnas pemain-pemain juga beberapa timang dari Liga Indonesia tidak diizinkan klubnya sepertinya gitu kan. Tapi kemudian Esko PSSI kemudian mengadakan rapat dan kemudian diputuskan bahwasanya liga libur. Akhirnya pemain-pemain bisa ikut. Artinya di sini memang kemudian ini bisa gitu kan. Karena liga sendiri, Liga Indonesia itu diadakan untuk menyokong timnas, dan buktinya itu kemarin ya. Buktinya piala-piala AFF sebelumnya juga pemain-pemain timnas tuh main semua gitu kan, pemain-pemain Liga 1 gitu kan. Dan ini merusak kemudian rasa keadilan, mengusir rasa keadilan dari hati saya sendiri. Oke lah, saya senang dengan pemain-pemain diaspora. Jadi idola kita, di orang-orang di kampung pun menjadikan mereka idola gitu kan. Tapi mbok ya kasihlah kesempatan pemain-pemain kita yang memang pemain ini kan memang sebetulnya kan pemain-pemain lokal ini selain kebanggaannya adalah berprestasi di klub, salah satunya kemudian bisa memperkuat timnas atau bahkan bisa menjuarai suatu trofi. Karena memang legasi daripada pelatih sendiri salah satunya meraih mengangkat trofi juara, event apapun gitu kan.
Dan kita bisa lihat kan ada yang seperti Egy Maulana Fikri, kemudian Yaakob Yance Sayuri, Sadil Ramdhani, kemudian ada Ricky Kambuaya, Malik Rizaldi, Witan Sulaiman. Mereka itu putra-putra bangsa ya, saya pikir putra-putra terbaik bangsa Indonesia, even kelasnya lokal gitu kan. Kasihlah mereka kesempatan, karena di tim senior dia kan memang kalah bersaing dengan pemain-pemain di diaspora. Kasih rasa keadilan, beri mereka juga rasa kemudian memiliki timnas Garuda. Kita ini semua pemilik, punya saham timnas Garuda ini, jangan terus seenaknya sendiri, karena memang sebenarnya kalau yang junior tuh memang udah ada lahannya sendiri. AFF itu nggak cuman kemudian yang senior, AFF yang di bawah umur usia 17, AFF di bawah usia 19, bahkan AFF usia 22. Kasih dong pemain-pemain kita itu rasa gembira, rasa memiliki timnas kita. Mereka kalau sama pemain diaspora kalah bersaing gitu kan di timnas senior. Kasih, kapan lagi kayak Egy Maulana Fikri, Yaakob Yance Sayuri, Witan Sulaiman kemudian bisa ngangkat piala trofi gitu kan. Usia mereka kan udah mendekati usia puncak mereka saat ini gitu kan. Dan teman-teman perlu ingat ya, STY itu datang ke Indonesia melatih timnas itu di akhir tahun 2019. 2020 STY itu udah melatih timnas Indonesia ketika di Piala AFF. Kalah dia. Kalah sama Thailand gitu kan. Kalah. Dan kemudian di 2022 lagi-lagi STY juga Piala AFF kalah lagi dari Vietnam. Terus alasannya sekarang bawa pemain junior lagi, ini seperti prakondisi ya teman-teman. Sudah dikondisikan, kalau kalah ya mungkin udah dihitung gitu kan. Kalah sama Vietnam, kalah sama Thailand, sama Filipina juga pastinya berat gitu kan. Makanya bawa pemain usia di bawah 22 tahun dengan berbagai macam alasan ya. Kalau kalah, wah kan pemain junior udah berprestasi, pemain junior cuman kalah tipis loh sama Vietnam. Ini konyol sekali ya. Kita ini betul-betul ngerasa kecewa banget gitu kan. Nggak masuk di akal saya ini, nggak masuk di benak saya gitu kan. Dan bahkan sekarang seperti jadi kultus individu ya di sini ya. Oke, memang dia berprestasi, memang hebat lah gitu kan di senior. Tapi kasih rasa keadilan, karena timnas Garuda ini merupakan kebanggaan kita semua, merupakan milik semua kita gitu kan. Fans juga berharap yang terbaik, bukan terus kemudian seenaknya sendiri seperti itu ya. Kecewa berat sepertinya saya teman-teman. Saya nggak ngerti gitu kan. Kalau kemudian sekarang orang kemudian masih kemudian memuji-muji ketika timnas kita kalah di Piala AFF. Alasannya Piala AFF itu piala yang kemudian nggak berharga gitu kan. Saya nggak ngerti. Bahkan STY pun udah 2 kali, ini ketiga kalinya untuk membawa timnas kita ke Piala AFF juga nggak gagal, nggak bisa memenangkan gitu kan. Di mana gitu kan bisa kemudian menyepelekan piala yang seperti itu gitu kan. Saya nggak ngerti, betul-betul saya juga nggak habis pikir apa yang terjadi di timnas kita saat ini. Ya memang kita semua berharap besar timnas kita bisa lolos ke putaran final Piala Dunia gitu kan. Tapi gambarannya memang kemudian kita memang kemudian kuat, memang ya memang pilihannya cuma dengan pemain-pemain diaspora itu kan. Dan saat ini memang kemudian banyak keputusan-keputusan dari STY yang saya pikir juga nggak objektif gitu kan. Seorang Elkan Baggop yang udah menanggalkan keluarga negaraannya, bergabung dengan timnas kita, oke, dia bersalah, berdosa untuk timnas kita. Kalau versinya kan seperti itu, tapi masa sih nggak bisa ada negosiasi, nggak ada kata maaf gitu kan, kemudian dibuang begitu aja gitu kan. Seperti kemudian pemain-pemain ya, kemarin Eliano Reinders juga kan, udah menanggalkan keluarga negaraannya, mau gabung dengan timnas, udah nggak dipakai lagi gitu kan. Yang jelas hal-hal yang seperti ini, saya kalau pelatih timnas kemudian nggak objektif, nggak kemudian bijak, ya repot juga gitu kan. Salah satunya kemarin keputusannya yang sangat konyol, membawa pemain-pemain usia 22 tahun, di bawah 22 tahun untuk piala senior. Sepertinya untuk hebat-hebatan ya gitu kan. Hebat pemain junior gitu kan, main dengan pemain senior. Satu, nggak respect sama piala yang memang kemudian memang selalu saya tonton, nggak respect gitu kan, nggak respect. Kemudian memang sepertinya sudah nggak ngejar prestasi gitu kan.
dan kita semua udah dibuai sama hal-hal seperti itu. Nah, nggak ngerti lah kesininya. Harapannya sih saya selalu nonton ya, kalau Piala AFF tuh pengen selalu nonton. Kemarin sekali-kalinya saya nggak nonton sama sekali gitu kan, karena ya kita udah ngerti gitu kan, ini apa lagi gitu kan, dagelan apa lagi yang kayak gitu gitu kan, nggak ada respeknya sama sekali gitu kan. Dimana rasa hormat kita dengan negara-negara lain tetangga kita di satu kawasan gitu kan, itu aja sih gitu kan. Dimana rasa keadilan kita buat pemain-pemain lokal kita yang kemudian berhak juga kemudian untuk diberi kesempatan gitu kan. Kalaupun mau regenerasi sudah ada Coach Indra Safri, Coach Nova Arianto, mereka juga AFF juga menyediakan wadahnya Piala AFF untuk di bawah usia 17 tahun, 19 tahun, 22 tahun gitu kan. Yang mana kita semua sepertinya sekarang sudah nggak ngerti lah gitu kan. Nah itu aja teman-teman, ini sebuah keluhan daripada pencinta sepak bola, pencinta timnas Garuda. Itu aja, saya cuman berharap yang terbaik untuk timnas saya, dan kedepannya saya berharap kemudian masih datang juga pemain-pemain diaspora seperti Jairo Joaquim Ridwell dan Oleten Haromeni. Semoga jadi kenyataan gitu kan, supaya terrealisasi sebelum kemudian untuk memperkuat timnas kita di laga tandang di Melbourne jumpa Australia teman-teman. Itu aja teman-teman. Akhir kata, salam seduluran, salam sepak bola dari kanal YouTube-nya Pak Dekun.